Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam limpah karunia Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain. Kita menggunakan kitab Hasyiah As-Sawi. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad 'alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Ya, wa idzis tasqa Musa ay wazkur il tasqa Musa, ingat olehmu ya Muhammad ketika minta hujan oleh Musa. Ay talabas suqya, meminta ianya Musa akan hujan. Jadi di sini Syekh Jalal mentakdirkan uzkur. Uzkur ini anta, mustatirnya anta. Berarti kalau uzkur ini kembalinya kepada Nabi Muhammad. Wazkur, ingat olehmu hai Muhammad. Istasqa Musa ketika minta hujan oleh Musa. Sementara di ayat-ayat sebelumnya musannaf mentakdirkan uzkuru jamak. Ingat olehmu. Olehmu maksudnya Bani Israel yang ada pada masa Nabi gitu. Kemudian Syekh Jalal mengartikan talabas suqya. Beliau mau menjelaskan bahwa alif sinta di sini itu mengandung makna talab. Nah, bisa asalnya saqaya atau asqa, nanti di sebelah sana ada. Nah, wa idzis tasqa Musa liqaumihi, ketika minta hujan oleh Musa liqaumihi, bagi kaumnya beliau. Wa qad atashu fit-tih, dan sungguh telah kehausanlah mereka di tih. Faqul nadrib bi'asaqal hajar, maka kami katakan, idrib, pukul olehmu ya Musa, bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajar, akan batu. Fan fajarat, ay insyaqqat wasalat, maka terbelah ianya batu, wasalat, dan mengalir minhu, darinya batu, isnata asyarata ainan, oleh 12 mata air, bi'adadil asbat, dengan jumlah suku. Kita lihat di sini. Fakul nadrib bi'asaqal hajar, kami katakan pukul olehmu hai Musa dengan tongkatmu akan batu. Batu apa yang dimaksud di sini? Wa huwa alladhi farra bisawbihi khafifun murabba'un kara'sir rajuli rakhamun au kazzanun fadarabahu. Wa huwa, dianya hajar, itu alladhi, yang lari ia dengan saubihi, dengan pakaiannya Nabi Musa. Ini ada kisah nanti kita baca. Nabi Musa mandi, meletakkan baju beliau di atas batu. Batu itu lari baju Nabi Musa. Khafifun, dianya batu itu ringan, murabba'un, bulat. Kara'sir rajul, seukuran kepala seorang laki-laki. Rakhamon ini sejenis batu marmer, licin maksudnya. Au kazanon, atau batu licin juga. Fadarabahu, maka memukul ianya Nabi Musa akannya batu. Fan fajarat, maka terpancar darinya batu oleh 12 mata air. Jadi beliau mentakdirkan fadoroba. Fan fajarat, itu maksudnya fan fajara faurata. Karena ketika Allah menyatakan pukul olehmu hai Musa dengan tongkatmu itu, pukulkan batu itu. Fadorobahu, Nabi Musa memukul, baru keluar air. Bukan ketika Allah menyatakan fakul nadrib langsung infajaran, enggak. Jadi infajaran itu terjadi sesudah dipukul. Bahasa Arab begitu. Kita lihat penjelasannya. Hasyiah kita baca dikit-dikit aja.
Wazkur ay ya Muhammad. Ingat olehmu artinya ya Muhammad. Jadi uzkur ini berarti domirnya kembali ke Nabi Muhammad. Wal munasib lima taqaddama wa ma yati ayyuqaddara uzkuru. Bermula yang munasabat bagi ma yang telah lalu ia dan bagi ma yang akan datang, yaitu bahwa ditakdirkan uzkuru. Paling atas nih, baris paling atas. Jadi kata beliau, yang cocoknya ini ditakdirkan uzkuru. Sebagaimana sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Karena di sini kan Allah sedang menjelaskan, sedang menghitung betapa banyak nikmat Allah terhadap Bani Israel. Mulai dari dibelah laut, diselamatkan mereka. Kemudian ketika mereka berada dalam padang teh itu mereka kepanasan, diberikan naungan awan, wadallalna alaikumul ghamam. Kemudian mereka kelaparan, diberikan manna dan salwa, dan banyak banget nikmat Allah. Jadi bagusnya ditakdirkan uzkuru pakai jamak. Wa yakunu khitaban li Bani Israil bi ta'dadin ni'ami alaihim. Dan ada ianya takdir uzkuru. Itu khitab bagi Bani Israel bi ta'dadin ni'am, dengan menghitung nikmat-nikmat kepada mereka. Jadi kalau uzkuru itu waw jamak itu kembali kepada Bani Israel yang ada pada masa Nabi. Kemudian kata Hasyiah, wal awwalu wa in kana sahihan illa annahu khilafun nasak. Jadi bermula yang pertama yaitu takdir uzkur dengan mufrad sekalipun ada yaitu benar juga, melainkan annahu bahwa sungguhnya yang pertama itu khilafun nasak. Jadi menyalahi nasak. Menyalahi aturan tertib. Artinya kalau dilihat ke depan ke belakang agak sedikit bersalahan. Kemudian qauluhu talabas suqya. Talabas suqya di luar tadi asyara bidzalika ila annasina watta litalab. Mengisyarah ianya Syekh Jalal dengan demikian beliau menyatakan talabas suqya kepada bahwa sungguh sin dan ta itu bagi talab. Wal fi'li imma rubaiyun aw sulasiyun. Fi'il itu asalnya bisa 4 huruf, bisa 3 huruf. Yuqalu saqa wa asqa, karena kedua-duanya ada penggunaan. Buktinya firman Allah, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Menyiram makan mereka oleh Tuhan mereka, atau memberi minum makan mereka oleh Tuhan mereka. Syaraban tahura, akan minuman yang suci. Wa asqainahum ma'an furata. Kami beri minum makan mereka akan air furat. Jadi ada penggunaan saqa, ada asqa. Jadi kalau saqa asalnya berarti ditambah 3 huruf. Kalau asalnya asqa berarti ditambah 2 huruf lagi. Waqad qauluhu waqad atashu fittih. Ucapan musannaf, sungguh kehausanlah mereka kaum Nabi Musa fittih di teh. Asyara bizalika ila annal murada biqaumihi man kana ma'ahu fittih la jami'ahum. Nah, itu mengisyarah ianya musannaf dengan demikian ucapan waqad atashu fi kepada bahwa sungguh yang dimaksud dengan kaumnya Nabi Musa itu orang-orang yang ada ya bersamanya Nabi Musa di teh, kan bukan semua kaum Nabi Musa. Jadi waqat atasyu tadi di matan, dan sungguh kehausanlah mereka dalam teh. Ketika mereka sangat haus, nggak ada air sama sekali untuk minum, Nabi Musa minta hujan kepada Allah. Itu artinya orang-orang yang ada bersama Nabi Musa dalam teh, bukan semua kaum Nabi Musa. Di sini juga isyarah bahwa minta hujan itu ketika benar-benar sudah darurat. Nah, artinya udah untuk minum aja udah nggak ada. Kemudian tadi mana? Wa taqaddama annahum sittatu mi'ati alafin ghaira dawabihim. Dan telah terdahululah oleh bahwa sungguh mereka kaum Nabi Musa semuanya itu ada 600.000 ghaira dawabihim, selain hewan-hewan mereka ada 600.000 orang. Wa qadaru masafatil ardillati takfihim isna asyara mailan. Dan bermula kadar masafah bumi, kadar lebar bumi, atau kadar luas bumi. Bumi alati yang mencukupi ianya bumi akan mereka itu 12 mil. 12 mil luas area teh untuk menampung 600.000 kaum Nabi Musa tersebut. Wa atasya min babi daraba wa alima. Jadi atasya itu bab daraba. Daraba yadribu. Atasya ya'tishu. Dan bisa juga bab alima. Atisya ya'tashu. Alima ya'lamu. Ada 2 logatnya.
Fakulna duribu bi'asaqal hajar. Tadi di luar fakulna, maka kami katakan. Siapa yang mengatakannya? Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakannya yaitu al-qailu Allahu ala lisani Jibril au ghairih. Bermula yang berkata itu Allah. Fakulna, kami katakan itu Allah. Allah yang berkata melalui lisan Jibril, artinya melalui Jibril. Atau lainnya Jibril. Bi'asaka, pukulkan olehmu dengan tongkatmu. Ini beliau di sini membahas tentang tongkat. Kanat min asil jannah. Ada ayahnya tongkat itu daripada as sorga. Jadi as itu kayu as yang ada dalam sorga. Kayu wangi barangkali ya. Sehingga merek parfum juga aks. Tuluha asyaratu adru'en. Bermula panjangnya tongkat itu 10 dira'. 10 dira', 10 hasta. Kalau 1 hasta 50 cm berarti 5 meter. Wa tulu Musa kadzalik. Bermula panjang Nabi Musa itu seperti demikian juga. 10 dira'. Wa kana laha sya'batan tudhi'ani lahu fid dhulami wa tudhillanihi fil hurri. Adalah baginya tongkat itu muannas ya. Kana laha adalah baginya asa itu 2 sya'batan, 2 cabang ya. Tudhi'an bercahaya keduanya baginya Nabi Musa fil dhulam dalam kegelapan. Wa tudhillanihi dan menaungi oleh keduanya akannya Nabi Musa fil hurri dalam kepanasan. Wa kanat tasuqu lahul ghanam. Ada ianya tongkat itu menghalau yang tongkat baginya Nabi Musa akan kambing-kambing. Wa tatrudu an hazi'ab, mengusir ianya tongkat darinya kambing-kambing akan serigala-serigala. Wa huwa alladzi farra bisaubih. Dianya batu hajar itulah alladzi yang lari ia dengan bajunya Nabi Musa. Artinya hina ramauhu bil udrah. Ketika menuduh oleh merekanya kaum Nabi Musa akannya Nabi Musa bil udrah. Jadi kaum Nabi Musa itu menuduh Nabi Musa menderita penyakit udrah. Udrah itu wahya intifakhul khasiyah, bengkak kemaluan, burut. Wa kana banu Israil la yubaluna bikashfil aurah. Adalah Banu Israel, mereka itu tidak peduli dengan membuka aurat. Artinya begini, mereka itu buka aurat. Mereka melihat Nabi Musa nggak pernah mandi bersama mereka, selalu mandi menyendiri. Sehingga mereka menyatakan ini Musa mandi sendiri pasti karena ada penyakitnya. Fa'arada Musa al-ghasla, maka menginginkan oleh Nabi Musa akan mandi. Fawada'a saubahu ala dhalikal hajar. Maka meletakkan Nabi Musa akan baju beliau di atas batu itu. Fafarra bidzalika saubi, maka lari ianya batu dengan demikian pakaian. Batu berlari, ini kejadian aneh banget, membawa lari baju Nabi Musa. Fakharaja Musa minal ma', maka keluarlah oleh Nabi Musa dari air. Wa qala, berkata ianya Nabi Musa, saubi hajar. Bajuku wahai hajar, bajuku wahai hajar. Jadi beliau memanggil hajar batu seperti memanggil manusia. Kenapa? Ya karena batu itu ketika itu seperti bersifat seperti manusia, yaitu lari. Mestinya batu kan nggak bisa lari. Makanya Nabi Musa mengatakan thawbi, pakaianku wahai hajar. Fanadhara Banu Israil li auratih, maka melihat oleh Bani Israel bagi auratnya Nabi Musa. Falam yarauhu kama dhannu, maka tidak melihat oleh mereka akannya Nabi Musa sebagaimana yang mereka kira. Ternyata Nabi Musa enggak menderita penyakit itu. Nanti di sini banyak khilaf pandangan apakah mungkin mereka melihat aurat Nabi Musa. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka membebaskan akannya Nabi Musa oleh Allah dari apa yang mereka katakan. Al-Ahzab 69. Wa hadzal hajaru qila akhadahu huwa wal 'asa min Syu'aibah. Bermula ini batu itu dikatakan orang telah mengambil akannya ini batu oleh dianya Nabi Musa, dan akan tongkat mengambil oleh Nabi Musa akannya tongkat min Syu'aib. Ada yang menyatakan asal batu itu dari Nabi Syu'aib, sama seperti asal tongkat. Wakila dikatakan orang, innal hajara akhadahu min waqti firarihi bisaubih. Dikatakan orang batu itu Nabi Musa ambil di waktu firarihi, ketika batu itu melarikan diri membawa baju Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa mengambil batu tersebut. Wa kana tuluhu dhira'an, adalah panjang batu itu 1 hasta. Wa arduhu kadzalik, lebarnya juga seperti demikian 1 dhira'. Walahu jihatu arba'in, baginya batu itu ada 4 arah.
Fi kulli jihatin salah satu ayun. Dalam setiap arah itu ada 3 mata. Fakana yadribuhu bil asa inda talabis suqya. Ada ayahnya Nabi Musa memukul ia akannya batu dengan tongkat ketika minta hujan tadi. Fatakhruju minhu isnata asyara ainan, maka keluar dari batu tersebut 12 mata air bi'ada di firaqi Bani Israel, sejumlah golongan Bani Israel. Watilkal asa kanat minal jannah, tongkat itu memang berasal dari sorga. Kharajat ma'a Adam, keluar ianya tongkat bersama Nabi Adam ma'idati asya'a, bersama beberapa benda yang lain. Nadhamaha Sayyidi Ali al-Ajhuri biqaulih. Jadi tongkat itu asalnya dari sorga, keluar bersama keluarnya Nabi Adam dari surga. Dan ada benda-benda yang lain yang asalnya dari surga juga. Sebagaimana dalam syair ini, wa Adam ma'ahu unzilal audu wal asa li Musa minal asin nabatil mukarram wa uraqutin wal yamin bi Makkah wa khatamu Sulaiman dan nabiyal mu'addam. Jadi tongkat Nabi Musa, kemudian daun tin, daun yamin barangkali maksudnya apa di Mekah, dan cincinnya Nabi Sulaiman semuanya berasal dari surga. Tadi di luar di tafsir Jalalain beliau menyatakan qauluhu au kazzan. Apa arti kazzan? Ai bi fathil kafi wa tasdidiz zalil mu'jamah. Kita baca kazzan dengan fathah kaf dan tasdid zal, kazzan. Al hajarul lain, batu lembut, batu yang licin. Begitu, bi'adadil asbat. Kita lanjutkan. Qad alima kullu unasin sibutin minhum mashrabahum. Sungguh mengetahuilah oleh setiap manusia. Artinya sibutin, oleh setiap golongan dari mereka mashrabahum, akan tempat minum mereka. Ketika air meluncur dari batu itu 12 mata air, maka semua manusia, artinya semua golongan dari 12 golongan itu mereka tahu tempat minumnya masing-masing. Jadi maudhi'a syurbihim, tempat minum mereka. Artinya Syekh Jalal pengen menjelaskan masyraba ini isim makan. Fala yusyrikuhum fihi ghairuhum. Maka tidak bersyarikat akan mereka padanya masyraba, padanya tempat minum oleh selain mereka. Artinya untuk setiap golongan itu ada tempat minum masing-masing. Wa qulna lahum, dan kami katakan bagi mereka, kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Makanlah kamu dan minumlah kamu daripada rezeki Allah. Wala ta'asaw, dan janganlah kamu berbuat rusak fil ardi, dalam bumi, mufsidin, hal keadaan kamu itu yang berbuat rusak. Jadi ta'asaw artinya afsada juga. Jadi mufsidin artinya mufsid. Jadi mufsidin hal kepada ta'asaw artinya sama. Makanya Syekh Jalal menyatakan halun muakkadatun li'amiliha min asiyah bikasril musallasati afsada. Jadi mufsidin itu halun muakkadah, hal yang menguatkan ya. Halun muakkadatun, hal yang muakkidah, hal yang menguatkannya bagi amelnya. Artinya mufsidin hal kepada ta'saw, fa'il ta'saw, wow. Menguatkan amelnya, faedahnya di sini yaitu asia dengan kasrah musallas asia. Artinya afsada karena artinya sama, berarti menguatkan amel. Wala ta'saw, janganlah kamu berbuat rusak di bumi, hal kalian itu benar-benar yang berbuat rusak. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin ay naw'in minhu wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Wa idh qultum, dan ingat olehmu. Jadi takdirnya wazkuru di sini. Ingat olehmu wahai orang-orang Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Idh qultum, ketika engkau berkata, maksudnya ketika nenek moyangmu dulu berkata. Apa ya dia berkata? Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin, kami tidak sanggup bersabar atas satu makanan. Ay nau'an minhu, atas satu jenis darinya makanan. Ta'amin wahidin, kami tidak sanggup bersabar terhadap satu makanan saja. Ya, jadi satu makanan, maksudnya makanan di belakang, yaitu manna dan salwa. Sebelumnya Allah memberikan manna dan salwa kepada mereka. Wahwal mannu was salwa, yaitu man dan salwa, makanan yang dimaksud. Jadi beliau di sini mannu was salwa, makanya di sesudah ala ta'amin beliau menambahkan nau'en. Semacam di sini ada protes.
Lan nasbira ala ta'amin. Tidak sanggup kami bersabar atas satu makanan, ta'amin wahid. Kenapa Allah menyatakan ta'aman wahid? Sedangkan makanan itu dua di belakang, manna dan salwa. Oh, maksudnya ta'amin ay nau'en. Atas satu no' darinya makanan. Ya. Ketika engkau berkata, wahai Musa, kami tidak sanggup bersabar di atas satu makanan. Fad'u lana, maka berdoalah kamu, hai Musa, lana untuk kami, rabbak, kepada Tuhanmu. Berdoa untuk kami kepada Tuhanmu. Yukhrij lana, niscaya mengeluarkan ianya Tuhan untuk kami, syai'an, akan sesuatu mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Min bakliha, dari bukulnya. Ya, sayur mayurnya. Lil bayan. Jadi min lil bayan di sini. Apa yang ditumbuhkan oleh bumi, mim bakliha, dari sayur mayurnya atau dari buah-buahnya, wa qissaiha, nanti kita lihat artinya, wa qissaiha, sayur mayurnya, wa fumiha ay hintatiha. Fumiha beliau mengartikan di sini, dan dari gandumnya, wa adasiha, dari kacangnya bumi, wa basaliha, dari bawangnya bumi. Ya, kita lihat artinya dulu. Jadi wa idh qultum maksudnya wa dzukuru idh qalat usulukum, seperti tadi. Ketika engkau berkata, ingat olehmu ketika berkatalah asal kamu, yaitu nenek moyang kamu. Bakliha, kita lihat wa qauluhu bakliha, baris paling atas. Wa qauluhu bakliha huwa ma la saqalahu, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada batang baginya, kal karas. Jadi karas itu artinya daun bawang. Seperti daun bawang yang diambil daunnya, karas. Wal fajli, fajli itu semacam lobak, wortel. Wal malukhiyah sayur mayur, wasyibhiha, dan yang menyerupainya semua. Qauluhu wa kisaiha, jadi kisaiyah yal khadrawat, sayur mayur, kalbitih, seperti semangka, wal khiyar ini mentimun, wa ghairi zalik, dan lain-lain. Kemudian qauluhu hintatiha, qilah wasum, dikatakan orang maksud dengan hintah itu, maksud dengan fumiha di atas, bukan gandum, tetapi som. Qilah wasum, dikatakan orang maksud dengan fum, yaitu som. Som artinya bawang bombay. Som, bawang putih, som bawang putih. Li'anna sa tuqlabu fa fil lughah. Wal aqrab maqalahul mufassir. Jadi di luar ini, fad'u lana, berdoalah kamu hai Musa untuk kami akan Tuhanmu. Jadi ini memang Bani Israel luar biasa ya, menyebut Tuhanmu, seolah-olah Tuhan mereka bukan Allah. Fad'u lana rabbak, Tuhanmu hai Musa. Padahal kenapa enggak Rabbana, Tuhan kita semuanya. Angkuh benar mereka. Berdoalah kamu untuk kami akan Tuhanmu hai Musa, yukhrij lana, niscaya mengeluarkan ia untuk kami akan sesuatu dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim bakliha, daripada sayur mayur semuanya kita artikan. Karena bakli tadi pohon yang sayur mayur yang enggak ada batang, seperti yang enggak ada batangnya, seperti daun bawang misalkan. Wa kisaiha, dan sayur mayurnya bumi. Wa fumiha. Jadi fumiha di sini Syekh Jalal mengartikan hintatiha, gandumnya bumi. Ada juga ulama yang mengartikan fumiha maksudnya sumiha, yaitu bawang putih. Karena dalam istilah logat kadang fa digantikan dengan sa. Som kan hampir sama. Fumiha wa sumiha gitu. Wa adasiha, dan adasnya bumi, wa basaliha, dan basalnya bumi. Basal bawang bombay. Qala lahum Musa, berkata bagi mereka oleh Nabi Musa ketika itu, atas tabdiluna alladhi huwa adna ay akhassu, adakah engkau meminta ganti akan alladhi, yang dianya alladhi itu lebih rendah, akhasu lebih hina, billadhi huwa khair, dengan meninggalkan alladhi, yang alladhi itu lebih baik, ay asyrafu, lebih mulia. Bagaimana kalian meminta ganti? Pengen yang rendah, yang hina, meninggalkan yang lebih baik, yaitu manna dan salwa. Ay atakhudunahu badlah, artinya akankah kalian mengambil akannya yang hina, badlahu, gantinya yang mulia. Wal hamdah lil ingkari, hamdah itu lil ingkari, atas tabdilu ada hamzah istifham untuk ingkari, mestinya kalian jangan minta ganti, terima saja manna dan salwa, enggak perlu dimasak.
Fa'abau ayarji'u, maka engganlah mereka bahwa kembali mereka, bandel mereka. Fada Allah Ta'ala, maka berdoa ianya Nabi Musa akan Allah Ta'ala. Faqala Ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala ketika itu, ihbitu misra, turunlah kalian. Apa arti ihbitu? Inzilu. Ya, turunlah kalian misra ke salah satu kota minal amsar, dari kota-kota. Turun ke kota. Kalau pengen sayur mayur di kota ada. Fa inna lakum fihi ma sa'altum. Sesungguhnya bagi kamu fihi, dalamnya kota itu ma sa'altum, itu ada apa-apa yang kamu minta. Turunlah kamu ke kota. Fa inna lakum, sesungguhnya bagimu di dalamnya kota itu ma sa'altum. Jadi beliau mentakdirkan fihi ini untuk ayat ma. Fa inna lakum fihi ma sa'altum minan nabat. Sesungguhnya untukmu itu ada apa-apa yang engkau minta. Bukan ayat ya. Fa inna lakum, sesungguhnya bagi kamu fihi, dalamnya kota itu ma sa'altum, ada apa yang kamu minta, minan nabat, dari tumbuh-tumbuhan. Enggak ada qauluhu bihi, enggak ada penjelasan. Kita ulang lagi. Ihbitu, Allah Ta'ala berfirman, ihbitu, turunlah kalian ke kota minal amsar, ke salah satu kota daripada kota-kota. Fa innalakum, sesungguhnya untukmu dalam kota itu ma sa'altum, ada apa yang kau minta, yaitu daripada nabat, daripada tumbuh-tumbuhan. Wa duribat alaihimuz zillah, dan dibuatkan, apa arti duribat? Ju'ilat, dijadikan kepada mereka akan zillah, kehinaan. Ai az-zullu wal hawan, kehinaan dan kerendahan. Wal maskanah, ataf kepada zillah, dan dijadikan kepada mereka akan kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan. Apa arti maskanah? Ai asarul fakri, yaitu bekas fakir, maksudnya fakir hati. Minas sukuni wal khizyi. Jadi maskanah diambil dari kata sukun, diam, khizyi, terhina. Ya, kita miskin kan terdiam, nggak bisa bergerak kemana-mana, nggak punya apa-apa. Fahiya lazimatun lahum, maka dianya maskanah, dianya kemiskinan itu melazimkan bagi mereka. Wa in kanu aghniyaa, sekalipun adalah mereka itu kaya. Jadi sifat miskin itu sudah melekat pada diri Yahudi. Miskin hati, maksudnya sekalipun mereka itu kaya. Luzumad dirhamil madrubi li sukkatihi. Jadi kita ulang lagi. Fahiya lazimatun lahum wa in kanu aghniyaa ludumad dirhamal madruba li sukkatihi. Maka dianya maskanah, kemiskinan itu telah melekat bagi mereka sekalipun mereka itu orang kaya. Luzuma, maf'ul mutlak bagi lazim, akan sebagai lazim dirham, akan sebagai melekat dirham yang dicetak madrub, li sukkatihi, bagi cetakannya dirham. Jadi sukat ini tempat terbuat dari besi, bila dituangkan tembaga ke dalamnya atau emas cair, maka dia akan membentuk duit, cetakan duit. Jadi sebagaimana dalam duit itu melekat bentuk cetakan, begitu juga kemiskinan itu sudah melekat dengan mereka Yahudi, nggak bisa dipesahkan, begitu maksudnya. Nah, jadi sekalipun mereka itu kaya, akan sebagai lazimnya dirham yang dicetak, bagi lazim apa? Bagi sukatihi, bagi tempat cetakannya dirham. Dirham itu perak cair, kita masukkan ke dalam cetakan khusus sehingga bekas cetakan itu akan menempel di uang. Nah, begitu. Itu maksud tadi waduribat, dipukulkan, dijadikan kepada mereka akan kehinaan dan kemiskinan. Kenapa Allah menggunakan kata duribat? Artinya Allah pengen menjelaskan bahwa zillah, kehinaan dan kemiskinan itu sudah melekat dengan diri mereka. Sekalipun mereka orang kaya, fakir hatinya, protes mulu. Ya. Waba'u bighadabim minallah, waba'u ay raja'u, kembalilah mereka dengan kemarahan dari Allah. Mereka
kembali mendapatkan marah Allah. Karena mereka bandel. Zalika ay ad-darbu wal ghadab. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin. Bermula demikian ad-darbu, demikian mereka dijadikan kemiskinan tadi, kehinaan sudah melekat dengan diri mereka. Dzalika ad-darbu wal ghadab. Bermula demikian darab dan ghadab kemarahan Allah. Bi annahum itu sabit dengan sebab bahwa sungguhnya mereka, bisa babi annahum bisa babiah dengan sebab bahwa sungguh mereka itu kanu adalah mereka itu yakfurun, mereka kafir bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi. Zakaria seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, mereka membunuh para nabi. Contoh di sini. Bi ayatillah, artinya mereka kufur kepada ayat Allah. Maksud dengan ayat Allah di sini yaitu al-mu'jizatil lati atabiha Musa. Yaitu mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dan oleh Nabi Muhammad salawatullah wassalamu alaihi majma'in. Mana contoh nabi yang mereka bunuh? Zakaria bin Nashri. Zakaria qauluhu Zakaria, seperti Nabi Zakaria kan bin Nashri, mereka menyembelih, menggergaji Nabi Zakaria. Hina awa ila syajaratil asil, ketika masuk ianya Nabi Zakaria kepada pohon asil, fan fatahat lahu, maka terbuka ianya pohon kepadanya Nabi Zakaria. Fadakhalaha, Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, fanasyaruha ma'ahu, mereka menggergaji akannya pohon bersama Nabi Zakaria yang ada di dalam pohon. Kemudian qauluhu wa Yahya qataluhu ala kalimatil haq, mereka membunuh Nabi Yahya karena Nabi Yahya berani berkata benar. Warada annahum qatalu fi yaumin wahid sab'ina nabiyan. Waridlah oleh bahwa sungguh mereka Yahudi, mereka membunuh dalam satu hari 70 orang nabi mereka bunuh dalam sehari. Wa aqamu suqahum, menegakkan oleh mereka akan suqahum. Apa maksudnya? Pasar mereka. Bighairil haq, mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Memang namanya membunuh nabi pasti tanpa hak. Enggak ada ceritanya membunuh nabi dengan hak. Kenapa Allah mengatakan bighairil haq? Apakah ada membunuh nabi dengan hak? Oh, enggak ada juga. Minal ma'lum anna qatlal anbiya la yakunu illa bighairil haq. Minal ma'lum, sebahagian dari hal yang sudah dimaklumi bahwa sungguh membunuh para nabi itu memang tidak ada ayat melainkan dengan tanpa hak. Wa inna ma dzakarahu, hanya saja Allah menyebutkan bighairil haq lagi isyarah ila anna i'tikadahum, kepada bahwa sungguh i'tikad mereka muwafiqun lil waqi', bahwa i'tikad mereka itu memang sesuai fakta. Artinya ketika mereka membunuh para nabi, mereka meyakini perbuatan mereka itu memang tidak benar dan memang itu nyatanya tidak benar. Makanya Allah menyatakan wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi bighairil haq, dengan tanpa hak. Contohnya seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya tadi. Maksud tanpa hak apa? Zulman, mereka membunuh para nabi secara zalim. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bermula demikian Allah kembali kepada al-darbu wal ghadab. Zalik, bermula demikian Allah marah kepada mereka. Kemiskinan sudah melekat dalam diri mereka. Bermula demikian itu sabit bima asau, dengan sebab kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan dengan sebab keadaan mereka itu mereka ya'tadun, aniaya, melampaui batas. Apa artinya ya'tadun? Yatajawazunal hadda fil ma'asi. Artinya yatajawazun, melampaui oleh mereka akan batasan dalam maksiat-maksiat. Mereka udah keterlaluan. Wa qararahu litakid, mengulang-ulang yanya Allahu akannya. Akannya maksudnya akannya zalika, isim isyarah. Tadi di belakang sudah ada isim isyarah zalika. Allah mengulang lagi zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Tadi sebelumnya juga ada isim isyarahnya. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq
Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi pengulangan isim isyarah ini untuk menguatkan bahwa benar-benar Allah marah kepada mereka, benar-benar kemiskinan itu sudah melekat dalam diri mereka. Innalladzina amanu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 62. Satu ayat lagi. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman dengan siapa? Bil anbiya, dengan para nabi, min qablu dari sebelumnya Nabi Muhammad. Jadi innalladzina amanu di sini kata beliau, kita lihat di sini. Qauluhu innalladzina amanu hadhil ayah mu'taridah baina qisasi Bani Israil. Jadi innalladzina amanu itu ayat ini merupakan ayat mu'taridah yang berada antara kisah-kisah Bani Israil. Nah, jadi ini bukan kisah tentang Bani Israil. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dengan para nabi min qablu, nabi sebelum Nabi Muhammad. Walladzina hadu, dan sesungguhnya orang-orang yang Yahudi. Hadu, siapa mereka? Humul Yahud, Yahudi. Wan Nasara, dan sesungguhnya para Nasrani. Was-sabiin, sesungguhnya orang sabiin. Siapa itu sabiin? Ta'ifatun minal Yahudi awin Nasara. Dia sabiin itu satu golongan dari Yahudi atau satu golongan dari Nasrani, ada dua pendapat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang Yahudi, sesungguhnya orang Nasrani dan Sabiin itu man amana. Itu bermula siman, yang beriman ianya siman dari mereka. Kita lihat man amana, amana dalamnya huwa kembali ke man. Ya. Itu bermula siman, yang beriman ianya siman minhum, dari mereka. Mereka siman juga. Beriman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Fi zamani nabiyina, pada masa nabi kita. Wa amila sholihan, dan beramal ianya siman sholihan akan yang soleh. Ai bi syariatihi, dengan syariatnya nabi. Falahum, nisya maka sabit baginya siman. Jadi hum ini kembali ke man. Pertama kembali pakai dhamir huwa, sekarang pakai hum. Artinya man boleh dua. Kalau kita lihat lafadznya boleh pakai huwa, mufrad. Tapi kalau kita tinjau maknanya jadi jamak. Falahum ajruhum, maka sabit bagi mereka itu pahala mereka. Ai sawabu a'malihim, pahala amal-amal mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan di atas mereka, tidaklah mereka itu yang gundah. Sekali lagi, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman dengan para nabi sebelumnya Nabi Muhammad. Walladzina hadu, orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, itu siapapun yang beriman di antara mereka dengan Allah dan hari akhirat. Beriman pada zaman Nabi. Tiba dia pada zaman Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Di samping beriman kepada Nabi sebelumnya. Wa amila sholihan, dan melakukan amalan soleh. Ya, amalan soleh mengamalkan syariat Nabi. Falahum ajruhum, bagi mereka itu ada pahala mereka. Pahala amalan mereka di sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak pula mereka gundah. Ru'aya fi dhamiri amana. Diperhatikan pada dhamir amanah tadi, lafduman akan lafadman, sehingga digunakan dhamir huwa. Wa fima ba'dahu maknaha, dan diperhatikan pada ma sesudahnya amanah, yaitu falahum ajruhum, jadi akan maknanya man, yaitu maknanya jamak umum. Coba kita lihat. Ya, innalladzina amanu, qauluhu innalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Hadhil ayah mu'taridatun baina qisasi Bani Israil, sudah tadi. Qauluhu min qablu, ay qabla bi'asatin nabi, sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka Buhairah rahib, wa Abidhal al-Ghifari, wa Rakah bin Naufal, Salman al-Farisi, wa Qis bin Sa'idah, wa ghairihim, dan lain-lain, mimman amana, dari orang-orang yang telah beriman ya dengan Nabi Isa. Walam yughayyir, dan tidak berubah ya. Walam yughayyar, dan belum dirubah akan dia apa? Walam yughayyir, tidak berubah ya. Walam yubaddil, dan tidak menggantikan ya.
Tidak menggantikan apa maksudnya kitab. Kitab masih asli ketika itu. Hatta adraka Muhammadan, hingga mendapati ia semua akan Nabi Muhammad, wa amina bihi, dan beriman dia dengan Nabi Muhammad. Amma man amana bi Isa wa adraka Muhammadan, adapun orang-orang yang beriman dengan Nabi Isa dan mendapati Nabi Muhammad, walam yu'min bihi, dan dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad, fadzalika mukhalladun finnar, itu orang kekal dalam neraka. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari ia selain Islam sebagai agama, fala yuqbalu minhu, maka tidak diterimakan akan dianya agama daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia merugi di akhirat. Jadi artinya di atas orang-orang yang beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, bila mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, artinya pada zaman Nabi. Bukan berarti ketika dia sampai di zaman Nabi cukup hanya beriman dengan Nabi sebelumnya, tanpa beriman dengan Nabi Muhammad nggak cukup. Jadi disyaratkan harus beriman kepada Nabi juga kalau memang mereka hidup sampai zaman Nabi, kemudian beramal, mengamalkan syariat Nabi baru selama. Lebih kurang seperti itu yang bisa saya pahami. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.